siang pagi hari ini. Maaf mengganggu waktunya. Saya di sini nanti mau memberi ikut Bu Deva untuk supervisi di kelas. Sebelum supervisi, saya ingin menggali ide-ide gagasan Bu Deva untuk prasupervisi. Nah, untuk hari ini mungkin pelajaran apa Bu Deva yang ingin disampaikan ke anak-anak? Pelajaran bahasa Indonesia dan IPAS, Pak. Oh, IPAS ya. Ambil IPAS ya. saja. Ya. Untuk IPAS, untuk materinya yang disampaikan apa? Ini ciri-ciri makhluk hidup seperti metamorfosis, sempurna dan juga tidak sempurna seperti itu. Oke. Jadi metamorfosis daur hidup ketinggian ya. Saya ingin menanyakan beberapa trik-trik untuk Bu Deva untuk mengajarnya. Yang pertama, bagaimana Bu Deva untuk mempersiapkan pembelajaran IPAS pada hari ini? Jadi saya langkah awal itu mempersiapkan pembelajaran dengan menyusun modul ajar yang memuat tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan belajar mengajar dan juga penilaian. Terus saya juga menyiapkan alat peraga seperti papan tulis, spidol dan juga lembar kerja siswa, Pak. Jadi nanti ada gambar yang dilihat siswa. Itu sebagai bahan ajarnya alat peraga itu, Pak. Nanti yang kedua Bu Deva, apa strategi Bu Deva untuk membantu siswa agar bisa memahami konsep daur ulang hidup hewan itu? Jadi yang pertama menjelaskan konsep daur hidup hewan dengan menggunakan contoh-contoh yang sudah ada di gambar ataupun video, Pak. Jadi nanti menayangkan gambar ataupun video itu. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk melakukan diskusi dengan teman tentang urutan daur hidup hewan seperti itu. Berarti ada diskusi dengan siswa. Betul, ya. Ada satu lagi, Pak. Biasanya ada mendorong siswa atau peserta didik untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Berarti nanti materi itu didiskusikan, terus dipresentasikan di kelas. Oh gitu. Terus untuk yang selanjutnya Bu Deva, bagaimana Bu Deva menilai pemahaman siswa terhadap konsep daur hidup hewan itu? Jadi saya menilai pemahaman siswa atau peserta didik melalui 3 cara, yaitu pengamatan terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, hasil diskusi kelompok. Yang terakhir adalah lembar kerja, Pak. Jadi itu penilaian saya terhadap siswa. Jadi siswa nanti ada tugas ya? Iya, betul. Selanjutnya Bu Deva, Okay. hal-hal apa yang menjadi kekhawatiran Bu Deva dalam pembelajaran hari ini? Yang dikhawatirkan kepada anak-anak? Jadi saya khawatir karena beberapa siswa masih kesulitan dalam memahami konsep daur hidup hewan, atau yang saya jelaskan mungkin anak belum paham ataupun kurang mengetahui tentang ilmu tersebut, Pak. Jadi masih ada kesulitan. Masih, ya, Pak. Terus berikutnya, Bu Deva, apakah nanti yakin bisa membantu siswa memahami konsep itu dengan baik? Mungkin ada beberapa saran dari saya ya. Yang pertama, Bu Deva sebaiknya menggunakan media pembelajaran yang menarik. Jadi siswa itu tertarik dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Deva. Yang kedua, berikanlah kesempatan siswa untuk aktif. Jadi dipancing untuk bertanya, untuk memberi kesempatan untuk maju ke depan. Terus yang terakhir, berikanlah penilaian secara formatif dan sumatif. Ya, jadi ada tes tulis dan tes lisannya. Terima kasih, Pak, atas sarannya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu siswa memahami konsep dasar daur ulang ataupun pelajaran yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih Bu Deva. Ini ada catatan khusus untuk Bu Deva, dan antusias sekali dan sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, terus Bu Deva juga memiliki pemahaman yang baik tentang konsep itu untuk daur ulang. Semoga saja nanti di kelas
kelas dapat berjalan dengan lancar, anak-anak siswa tertarik dengan pembelajaran dan lancar mengikuti pembelajaran. Mungkin itu saja praobservasi pada pagi hari ini. Semoga nanti bisa berjalan di lancar sampai selesai dan anak-anak bisa menyerap ilmu dengan baik. Terima kasih Bu Diva. Bisa WA Bu Deva. Oke, Bu Deva di sini akan belajar tentang IPAS. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Nyamuk. Apa lagi? Kata. Terus apa lagi? Bu Deva kemarin ngasih gambar larva. Sudahkah kalian bisa melihat ini film larva itu? Larva itu apa? Api. Terus larva itu apa? Ayo, larva itu kayak getut-getut itu apa? Ular. Oh ya, larva itu ular. Bu Deva kemarin sudah sudah menayangkan video yang ada di depan. Kemarin kita belajar tentang larva. Ada film larva itu kayak gitu jalannya, larva itu. Di sini Bu Deva akan belajar tentang IPA. Silakan dibuka bukunya halaman 5. Dibuka bukunya halaman 5. Buku IPAS. Yang ini ya? Ya, oke, siap. Berapa? 5. Pokoknya bukunya dibuka. Dibuka. Sudah? Oke, Bu Deva di sini akan menjelaskan tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan mendadak dalam bentuk atau struktur organisme. Kemudian hal ini terjadi pada akhir fase pertumbuhan larva. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Kemudian hewan apa saja ya yang mengalami metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis sempurna itu biasanya seperti hewan nyamuk, hewan belalang, kemudian hewan kupu-kupu dan juga hewan katak. Bisa terjadinya perubahan. Di sini Bu Deva ada gambar. Ini hewan apa anak-anak? Nyamuk. Kemudian nyamuknya ini menetas menjadi apa ini? Telur. Kemudian telurnya lagi juga menetas menjadi ini apa ini? Larva. Kemarin Bu Deva udah bilang kalau larva itu kayak gedut-gedut. Jalannya gini, gedut-gedut ini. Jadi ini adalah terjadinya metamorfosis dalam hidup nyamuk. Nyamuk yang besar ini kemudian berubah menjadi telur. Nah, telurnya ini berubah menjadi larva. Kemudian berubah lagi menjadi pupa. Pupa itu seperti ini. Biasanya ini warnanya putih ya. Kemudian berubah bentuk lagi menjadi nyamuk. Ada yang ditanyakan? Jadi nyamuknya ini adalah nyamuk kecil maupun nyamuk besar. Ini berubah menjadi telur. Endok ini teman-teman, ini banyaknya telur di sini, telur. Kemudian menetas menjadi larva. Habis itu berubah lagi menjadi pupa. Bu Deva ingin kita berdiskusi ya. Dibagi kelompoknya menjadi 3. Mbak Halwa, Mbak Rosi maju ke depan, Mbak Anggit, Mbak Septi maju ke depan, dan Mas Al, Mbak Putri maju ke depan. Bu Deva akan memberikan tugas. Jadi tugasnya menjadi ini. Nanti ini adalah proses metamorfosis kata. Ini kelompoknya Mas Al. Ini adalah metamorfosis hewan apa ini? Dan ini metamorfosis hewan belalang. Kalian menggambar
Halwa? Ini belalang, belalang menjadi nimfa, nimfa menjadi telur, telur menjadi belalang. Ini metamorfosis hewan belalang. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Halwa. Nah, silakan di sini dulu. Jadi ini teman-teman, ini adalah metamorfosis hewan belalang. Jadi hewan belalang ini berubah menjadi nimfa, ya. Nimfa kemudian berubah menjadi telur, kemudian telur lagi berubah menjadi hewan belalang. Jadi ini adalah proses kehidupannya belalang. Tahu belalang itu apa toh? Kamu tahu hewan belalang? Tahu. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan lagi buat temannya mereka. Sekarang kelompoknya Mbak Imut, Mbak Anggita dan juga Mbak Sakti bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tidak usah ke situ ya, pelan-pelan nanti. Yuk, maju ke depan ini. Gimana? Ini hewan kupu-kupu Oke. yang berubah menjadi telur, berubah lagi menjadi Larva. larva, berubah jadi pupa, dan berubah lagi menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, terus? Ini Iya, metamorfosis hewan kupu-kupu. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Sakti. Bentar, di sini Bu Deva akan menjelaskan ya. Jadi ini adalah metamorfosis atau perkembangan hewan kupu-kupu. Jadi hewan kupu-kupu dewasa ini toh berubah menjadi telur, ya toh. Kemudian berubah lagi menjadi larva yang tadi kecil-kecilnya mau. Kemudian berubah lagi menjadi pupa. Terus kemudian berubah lagi menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Imut. Sudah selesai tugasnya Mbak Putri? Ya, silakan maju ke depan. Oke. Oke, silakan Mbak Putri. Ayo, saya bantu. Berubah jadi kecebong, berubah jadi kecebong berkaki, Kemudian kemudian katak muda, kemudian katak dewasa. Proses metamorfosis hewan katak. Oke, beri tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Putri. Di sini Bu Deva akan menjelaskan sedikit ya. Ini adalah metamorfosis hewan katak. Jadi telur, ndoke katak itu, telur itu biasanya warnanya merah ini ya, berubah menjadi kecebong, kecebong kecil sekali. Kemudian berubah lagi menjadi kecebong berkaki, sudah punya kaki. Berubah lagi menjadi katak muda, ya loh. Hewan katak itu bunyinya gimana kalau pas hujan? Utang gitu. Kemudian berubah lagi menjadi katak dewasa. Ini adalah metamorfosis hewan katak. Tepuk tangan buat kelompoknya mencatatkan kembali. Jadi ini adalah tadi teman-teman sudah ya diskusi tentang hewan kupu-kupu, katak dan juga hewan belalang dan juga di depan ini apa? Nyamuk. Oke. Terima kasih buat kelompoknya Mbak Septi, Mbak Anggi dan juga Mbak Halwa. Bu Deva sudahi pelajaran hari ini. Minggu depan kita belajar lagi tentang metamorfosis tidak sempurna ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bu Liana, Bu Deva. Hari ini tadi sudah dilaksanakan observasi di kelas 3. Selanjutnya setelah observasi di kelas, di sini saya akan melaksanakan pasca observasi. Tujuan dari di sini saya melakukan pasca observasi yaitu untuk mengumpulkan informasi dan data mengenai proses pembelajaran belajar mengajar di kelas yang kemudian digunakan untuk evaluasi, refleksi, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Secara lebih spesifik lagi yaitu misalnya ada efektivitas pembelajaran di sini. Jadi observasi ini membantu bagaimana
Bu Deva menyampaikan materi, mengelola kelas dan berinteraksi dengan murid itu bagaimana baiknya. Jadi membantu identifikasi mana yang bagus, mana yang perlu ditingkatkan lagi. Terus ada juga untuk membantu perkembangan murid. Perkembangan di sini melihat sejauh mana Bu Deva memahami karakter murid. Jadi muridnya itu bagaimana, dari satu murid dengan murid yang lain itu pasti berbeda. Ya. Terus partisipasi mereka itu aktif atau tidak, serta kemampuan anak siswa itu berbeda-beda kemampuannya dalam memecahkan masalah atau aktif di kelas. Terus ada juga lagi tujuan observasi pada pagi ini, yaitu untuk umpan balik. Nah, umpan balik di sini untuk memberikan umpan balik kepada guru atau murid yang membantu mereka mengembangkan keterampilan. Jadi setelah observasi ini nanti siswa dapat berkembang, hasil belajarnya, keterampilannya itu bisa dikembangkan lagi. Mungkin itu tujuan kita observasi pada pagi hari ini, Bu Deva. Untuk selanjutnya di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama untuk perkembangan setelah observasi. Yang pertama untuk tujuan pengembangan di kelas. Jadi seperti ini Bu Deva. Tujuan spesifik yang ingin dicapai di pengembangan di kelas itu seperti apa untuk observasi ini? Ya, jadi tujuan kita adalah meningkatkan keterlibatan siswa atau peserta didik dalam pembelajaran berbasis proyek. Jadi apa hasil yang diharapkan setelah program ini itu diterapkan, seperti itu Pak. Oh, gitu. Terus mungkin ada sumber daya, waktu, tenaga, materi, pelatihan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu bagaimana? Pastinya ada nih Pak. Kita memerlukan alat bantu atau teknologi khusus untuk mendukung metode pembelajaran atau pengajaran baru di kelas. Berarti butuh bahan ajar, terus alat-alat peraga yang mendukung dalam proses pembelajaran di kelas. Terus untuk selanjutnya sekarang untuk rencana Bu Deva dalam aksi pengembangan diri ini nanti, langkah-langkah strategi apa yang akan digunakan Bu Deva untuk mencapai tujuan itu, mencapai pelatihan atau kursus atau praktek langsung seperti itu. Jadi nanti rencana mengikuti workshop manajemen kelas, kemudian bisa juga membaca buku tentang teknik pengelolaan perilaku atau menerapkan strategi baru di kelas untuk merefleksikan hasilnya, seperti itu Pak. Itu berarti strategi dengan Ya, mengikuti workshop manajemen di kelas. Berarti workshopnya itu bisa daring, Zoom, ya. bisa juga di komunitas KKG ya. Sekarang banyak komunitas KKG yang mengembangkan potensi untuk Bapak Ibu guru. Terus untuk yang kedua, untuk pengembangan diri ini, kemajuan apa yang ingin dicapai Bu Deva untuk penyesuaian untuk mencapai tujuan ini? Jadi mengadakan pertemuan refleksi atau bulanan dengan mentor atau rekan sejawat untuk tujuannya mengevaluasi kemajuan dan membuat penyesuaian diri pada strateginya Pak. Berarti sering berkumpul dengan teman sejawat, membahas materi-materi yang perlu dipecahkan gitu ya. Terus untuk berikutnya
untuk hasil perencanaan aksi pengembangan diri ini yang pertama kemajuan yang sudah terlihat dari pengembangan diri dengan teman-teman sejawatnya itu seperti apa? Jadi nanti rekan sejawat mungkin menunjukkan peningkatan dalam teknik pengajaran, bisa juga interaksi dengan murid atau peserta didik, bisa juga melakukan pengelolaan kelas setelah mengikuti pelatihan atau workshop seperti itu. Berarti setelah pelatihan langsung diimplementasikan di kelas ya. Ya, betul sekali. Nah, terus berikutnya untuk umpan baliknya ke murid, ke teman sejawat itu seperti apa? Jadi menurut saya umpan balik dari murid atau rekan sejawat itu yang menunjukkan perubahan positif dalam keterampilan pengajaran atau pendekatan terhadap masalah yang ada di kelas, Pak. Oh gitu, berarti kita menciptakan perubahan yang lebih baik ya, yang positif, pengajaran terhadap masalah-masalah yang ada di kelas. Ya, jadi permasalahan yang ada di kelas bisa dipecahkan. Ya. Terus untuk mencapai tujuan itu, strategi Bu Deva bagaimana untuk mencapai pengembangan diri yang lebih baik? Jadi pencapaian tujuan yang secara spesifik yang ditentukan itu seperti pengurangan gangguan kelas atau juga peningkatan keterlibatan murid atau peserta didik dalam pembelajaran yang ada di kelas. Berarti meningkatkan keaktifan siswa di dalam mengikuti pembelajaran itu harus ada strategi khusus biar anak itu tertarik gitu. Bisa nyaman di kelas. Terus untuk pengalaman dalam pembelajaran ini juga mungkin ada yang bisa disampaikan. Jadi mungkin banyak berbagai pengalaman atau wawasan yang diperoleh selama proses pengembangan diri serta sebagaimana hal tersebut diterapkan dalam praktek sehari-hari. Jadi kan kita sebagai rekan sejawat di kelas itu kan biasanya mengikuti program pembelajaran di kelas, jadinya kan bisa diterapkan dalam praktek sehari-hari, Pak, di sekolah. Terus ini setelah observasi mungkin perasaan Bu Deva setelah kemarin saya hari ini diobservasi, bagaimana perasaan Bu Deva? Senang, Pak. Senang ya, bisa diobservasi oleh jenengan, jadinya bisa terbuka gitu nih. Jadi tidak grogi. Ya, insya Allah. Terus untuk rencana pengembangan dirinya ini setelah diobservasi ini nanti mungkin Bu Deva mau merencanakan apa setelah ini? Mungkin gini Pak, melakukan pembelajaran yang berbasis panorama di kelas agar anak-anak itu bisa senang, nyaman dan mengikuti pembelajaran dengan senang gitu Pak. Mungkin perlu juga ditambahkan untuk ice breaking ya, olahraga atau model pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak itu di kelas tidak bosan. Terus rencana tindak lanjut yang nanti akan dilaksanakan bersama teman-teman rekan sejawat, rencananya atau berdiskusi atau berdiskusi dengan teman sejawat dulu di sekolahan. Mungkin ada permasalahan misalnya di kelas, ada permasalahan dengan teman sejawat atau guru yang ada di sekolah yang senior, nanti bisa terpecahkan permasalahannya yang ada di kelas. Mungkin ada beberapa permasalahan di keluarga atau di kelas, jadi di diskusi ini nanti bisa dipecahkan dengan teman sejawat. Jadi mungkin bisa berkomunikasi dengan orang tua dan keluarga atau teman-teman ya gitu. Mungkin itu saja pasca observasi pada siang hari ini Bu Deva. Mungkin nanti di lain waktu kita pasti diberi kesempatan lagi untuk melakukan observasi di hari-hari berikutnya. Seperti itu nih Bu Liana. Mungkin hari ini cukup, kita bisa sambung ke lain hari lagi. Mungkin dari saya cukup sekian.
bisa disambut Bu Lia. Untuk Bu Devi tadi kelas 3 nggih, Pak. Oke. Bisa sendiri apa saya Bu Dewi. Untuk Bu Deva yang ngajar kelas 3, saya ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diobservasi oleh Pak Bri Winarno. Perasaan penjenengan setelah observasi tadi bagaimana? Senang Bu, awalnya juga grogi tapi akhirnya juga lepas gitu. Ini sebagai bentuk latihan. Kalau sewaktu-waktu penjenengan diberi observasi dari kepala sekolah ataupun ada pengawas yang datang mengobservasi kepala sekolah dan kepala sekolah mengobservasi penjenengan nanti sudah tidak grogi lagi. Dapat pengalaman ya. Ya, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Insya Allah nanti kedepannya pembelajaran penjenengan dari kegiatan ini nanti akan lebih bisa meningkat lagi sesuai dengan harapan penjenengan. Untuk Pak Tri, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan pendampingan dengan baik. Kita hari ini ya coaching pasca umpan balik dengan rekan sejawat. Tadi sudah ada pengamatan dari saya, tadi juga sudah disampaikan tujuan dari kegiatan coaching dengan Bu Deva itu seperti apa secara runtut. Tadi saya sudah mendengar dan mengamati, kemudian hasil dari observasi penjenengan di kelas sudah disampaikan kepada Bu Deva. Kemudian tadi juga pertanyaan pemantik juga sudah, seperti pendukung proses KBR yang dilakukan oleh Bu Deva, kemudian aksi pengembangan diri Bu Deva, perencanaan tindak lanjut itu juga sudah. Dari pertanyaan-pertanyaan itu ternyata bisa memunculkan ide-ide atau solusi terkait masalah-masalah yang ada pada Bu Deva. Jadi kita sebagai coach atau observer tidak perlu memberitahu jawaban kita, tapi justru kita yang membantu menggali agar rekan sejawat kita itu bisa memilih sendiri keputusan apa yang sebaiknya diambil. Dan saya amati dari pembelajaran kita bulan-bulan kemarin sampai sekarang ternyata keterampilan coaching panjenengan lebih baik lagi dan lebih meningkat. Seperti itu Pak Tri Winarno. Semoga nanti ke depannya panjenengan bisa membawa SDN Mantringan 6 ini menjadi lebih baik, bisa bermanfaat untuk semuanya, tingkatkan kolaborasi dan kerjasamanya dengan warga sekolah, begitu juga dengan paguyuban ya, Terima kasih Bu Liana untuk pendampingan pada siang hari ini. Terima kasih ilmunya sudah diarahkan, sudah dibimbing. Mungkin di pendampingan berikutnya saya sendiri dengan teman-teman bisa lebih baik lagi.